Dan kalau Anda faham makna ini, Anda setelah ini tidak akan bisa doakan orang dengan doa kejelekan. Anda akan menyesal. Anda tidak akan doakan dengan kejelekan. Memang Nabi pernah menyebutkan ada orang yang boleh dikutuk, tapi itu kan pilihan. Tapi daripada mengutuk, tapi lebih bagus kita mendoakan doa kebaikan. Karena apa? Untuk menyejukkan hati kita sendiri. Bukankah kita akan bicara ukhuwah? Kalau sudah hati kita lihat dengan orang yang kurang ajar pun ternyata kita tidak mendendam, tidak membenci, malah kita doakan dengan doa kebaikan. Bagaimana dengan orang yang sekarang bersepakat untuk menjadi sebuah perkumpulan organisasi atau sebagainya? Indah. Karena apa? Dengan yang memusuhi saja kita bisa mendoakan dengan kebaikan, apalagi teman-teman berjuang. Lah ini lagi sering dilupakan, perkumpulan dibuat, akan tapi hati tak didata. Masya Allah, lagi berkumpul asik, setelah berpisah saling menggunjing. Lihat, berpisah saling menggunjing. Padahal menggunjing menghantarkan neraka. Baik, ini sampai di sini rumusnya. Dan maka kalau masih obat biosnya, kalau masih kurang kuat, setelah obat bios harus ada obat nyerinya deh, obat anti nyeri. Sedikit ini nanti kami lanjutkan. Ini obat biosnya, tolong. Dan setelah kami memahami hadis itu, setelah itu kami berusaha untuk tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Bahkan kalau ada orang mau berbuat jahat setelah hari ini pun sudah saya maafkan deh. Ada orang mengganggu saya, mencaci saya, mengolok saya, sudahlah percuma, saya maafkan. Saya tidak akan mendendam kepada siapapun. Lebih senang kalau itu umat Nabi Muhammad, semoga Allah ngampuni, masuk surga deh nanti. Ketemu di surga aja, tidak usah di neraka. Kalau Anda sudah sampai derajat itu, indah setelah itu. Ngapain Anda mendendam dengan si fulan? Kadang-kadang adik sendiri dimusuhi rebutan waris loh ya. Diam-diam mendoakan semoga cepat mati dia. Innalillah. Tatanya doanya dikabul untuk dia sendiri, mati sendiri dia. Hati busuk merugikan diri. Maka kalau bicara ukhuwah, bukan bicara zahir perkumpulan, akan tapi kita harus dari hati kita. Baik dari hati kita bagaimana rindu mencintai siapapun ya. Kalau ada orang mengganggu kita, pasti akan saya doakan. Jadi gini, nanti pokoknya ada orang kurang ajar sama kita, menfitnah, ngomong nggak enak, jangan jelekit. Kurang ajar banget tuh orang, awas ya nanti malam ya. Nanti malam. Tak tahu malam-malam sholat 2 rakaat tahajudan, ya Allah. Itu tadi orang Masya Allah, padahal bisnis harusnya kena saya. Gara-gara dia lalu menjadi lepas. Kurang ajar banget ya Allah. Kami mohon ya Allah, lapangkan rezekinya dia ya Allah. Jaga keluarganya ya Allah. Wujudkan keindahan rumah tangganya ya Allah. Jaga anak-anaknya ya Allah. Setelah itu ternyata yang dikabul duluan adalah untuk Anda. Baik, ini obat biusnya, obat anti nyerinya tadi yang kami sebutkan. Kalau orang itu dizalimi oleh hamba Allah, umat Nabi Muhammad atau siapapun, jangankan manusia, ayam itu kalau zalim dengan ayam yang lainnya nanti diizinkan di akhirat untuk menuntut. Dalam riwayat, binatang yang zalim dibangkitkan untuk membalas, tapi nggak ada cerita selanjutnya, lalu berakhir jadi debu. Kalau manusia setelah menuntut melanjutkan perjalanan. Saya membayangkan diri saya sendiri waktu itu. Saya membayangkan diri saya bahwa kami waktu naudzubillah di padang mahsyar. Ada orang, mungkin Anda pernah dengar kalau orang marah begini, demi Allah akan saya tuntut di akhirat. Waduh, serem. Jangan jadi mertua deh hal itu. Jangan jadi besan orang begitu, serem dia. Kalimatnya menyeramkan. Kalau ada orang pernah ngomong, demi Allah aku tidak rela, saya tuntut nanti di akhirat. Waduh. Umat Nabi Muhammad mau dituntut di akhirat. Saya tidak akan menuntut umat Nabi Muhammad di akhirat. Nabi menangis setiap hari agar umatnya masuk surga. Kenapa kita menginginkan umat Nabi Muhammad masuk neraka? Nabi menangisi umatnya untuk masuk surga. Lalu kita kenapa menghendaki umat Nabi Muhammad sengsara? Apa yang ada di hati kita? Belum lagi umat Nabi Muhammad ada martabatnya, mulai dari orang tua, ada ulama, ada dzurriyyah, ada sahabat. Kalau sudah hati buruk akan dimakan semuanya itu. Tapi kalau sudah berangkat punya hati bersih, lihat selagi ada Nabi Muhammadnya, susah untuk jahat kepada orang tersebut dari hati yang benar, hati yang baik. Baik, kemudian ada gambaran ini di padang mahsyar, berhayal tapi berdasarkan satu petunjuk kan, namanya risalah. Bayangkan di padang mahsyar, kemudian ada orang yang zalim kepada kami waktu di dunia, ada ngambil duit, menggunjing, menfitnah dan sebagainya. Diizinkan, Yahya tuh orang kurang ajar kepadamu, boleh kau tuntut dia. Ya Allah, si fulan kemarin ganggu waktu di dunia, ganggu saya, lalu diambil dari kebaikan dia, dikasihkan ke saya.
Satu lagi begitu diambil ke saya, diambilkan lagi, wah masih banyak. Rupanya karena banyak orang berbuat zalim pada kita, ya banyak. Tidak saya maafkan di dunia, di akhirat saya tuntut. Saya ambil, diizinkan mengambil. Cuman tiba-tiba saya noleh, dan saya tidak dengar seruan dari Allah, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tadi. Lalu saling memaafkan. Saya melihat rombongan-rombongan yang hidup dengan cinta tadi disuruh meluncur ke surga, karena di dunia di situ hanya diizinkan hanya sekilat. Melihat orang pada berbondong-bondong ke surga, saya ketinggalan gara-gara saya nuntut kepada sahabat saya, saudara saya. Saya bayangin begitu, langsung saya batalkan. Saya tidak akan jadi nuntut. Daripada saya ketinggalan, mending saya maafkan hari ini di dunia, biar saya nanti di akhirat tidak ketinggalan di padang mahsyar. Siap untuk ikut rombongan meluncur ke surga? Bismillah. Siapa yang paling kurang ajar kepada Anda? Ingat, simpan saja di otak. Lalu nanti kita doakan di akhir majelis. Nggak ada perlunya hidup dengan dendam. Percaya, inilah ilmu ukhuwah. Sudahlah, pokoknya yang paling kurang ajar, ya Allah berikan kebaikan. Muka Anda masih jelek, dia jahat banget. Oh, adikku, kadang-kadang adiknya dilaknat, anaknya dikutuk, ibunya dikutuk. Hebat ini manusia. Umat Nabi Muhammad. Baik, selesai sampai sini. Ini obat nyerinya. Kalau sudah dikasih obat bius, obat nyeri nggak bisa, sudahlah. Itu adalah golongan Abu Jahal tadi. Suruh ngambil cermin saja. Hei dasar Abu Jahal, kalau nggak bisa benar, sudah selesai. Baik, setelah kita masuk, ini kan dari hati ya. Ini menghadirkan ukhuwah dari hati yang memaafkan, membangun cinta. Kenapa? Sebab kita berurusan dengan manusia. Sebaik-baik manusia, dia manusia. Bisa jadi suatu ketika dia melakukan kesalahan. Suamimu, hai ibu yang soleh, ibu ya wanita yang solehah, suamimu yang sangat baik, sebaik apapun suamimu, dia adalah manusia, akan melakukan kesalahan. Kalau Anda tidak menyiapkan maaf, ternyata dengan marah dan dendam Anda, itu awal kehancuran juga. Istrimu sebaik apapun dia adalah manusia yang mungkin melakukan kesalahan. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan, Anda belum siap dengan maaf, apa yang terjadi? Anda akan membalas. Di saat Anda membalas, dia tersinggung juga, kemudian dia akan membalas lagi. Makanya ada rumah tangga cekcok, berantem, caci maki setiap hari. Ini akan kita lanjutkan. Ini langkah pertama adalah menata hati kita. Bagaimana kita dengan siapapun, harus Anda bisa. Anda sudah terlanjur masuk perkumpulan mulia ini. Jangan sampai tidak, nanti cari orang kurang ajar, doain kebaikan, sudahlah. Adapun mohon maaf, saya menuntut di mahkamah itu beda. Sah. Saya menuntut di mahkamah karena hak saya diambil sama dia, tapi saya tidak mendendam. Setelah doakan, ya Allah, nanti kalau sudah saya menang tetap saya kasih bagian dia. Tetap, ya Allah, temanku itu semoga beri kesadaran, ya Allah. Itu hak saya untuk anak-anak saya. Saya akan ajukan ke mahkamah karena itu memang hak saya. Dan tapi tetap saya mohon, ya Allah, berikan kekayaan kepada dia. Jadikan dia. Tetap mendoakan doa kebaikan, menuntut sah. Tapi mendoakan jelek, mendendam, jangan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.